Selamat pagi anak-anak kelas 4. Hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Katolik, yaitu kita akan memasuki pelajaran 16 dengan materi Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Kalau kemarin kalian sudah bersama-sama yaitu belajar tentang Yesus pemenuhan janji Allah, maka kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Silahkan anak-anak menyiapkan alat tulisnya, silahkan disiapkan bukunya. Kita akan bersama-sama memulai pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya marilah kita bersama-sama membuka pelajaran kita dengan memohon berkat terlebih dahulu, memohon berkat dari Tuhan. Maka mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita bacakan bersama-sama doa yang sudah ada di layar anak-anak masing-masing. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang maha baik, Yesus Kristus Putramu adalah pemenuhan janjimu kepada kami umat manusia. Semoga dalam pelajaran kali ini, kami semakin mampu memahami akan perumpamaan sebagai salah satu cara Yesus mewartakan kerajaan Allah sendiri. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, silakan anak-anak juga membuka pelajaran 16, yaitu yang pertama adalah mengimani bahwa Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Kemudian peduli kepada sesama dengan mewujudkan ajaran Yesus tentang kerajaan Allah. Kemudian menjelaskan bahwa tugas utama Yesus adalah mewartakan kerajaan Allah. Selanjutnya, menjelaskan ajaran Yesus tentang kerajaan Allah melalui perumpamaan dalam kitab suci. Baik, mari kita lanjutkan. Kita mengenal perumpamaan sebagai arti yaitu perbandingan keadaan manusia dengan sesuatu yang ada di alam sekitarnya. Kalian dalam pelajaran bahasa Indonesia pasti juga mempelajari tentang perumpamaan. Nah, contoh perumpamaan itu seperti apa? Misalnya seperti ini. Air susu dibalas air tuba, artinya kebaikan dibalas dengan kejahatan. Kemudian sambil menyelam minum air, yang artinya orang yang mengerjakan pekerjaan sambil mengerjakan pekerjaan lainnya. Dan masih banyak lagi contoh perumpamaan-perumpamaan yang lain. Dalam mewartakan kerajaan Allah, Yesus menggunakan beraneka macam cerita yang dikenal melalui perumpamaan. Dengan perumpamaan tersebut, orang akan lebih mudah, lebih mengerti dan memahaminya. Perumpamaan ini tujuannya apa? Yaitu untuk mempermudah seseorang dalam memahami dan berusaha mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui perumpamaan-perumpamaan, pemahaman yang sulit mengenai kerajaan Allah akan menjadi mudah dipahami. Makanya Yesus menggunakan perumpamaan ini untuk mengajar mereka. Maka anak-anak, sekarang ibu akan mengajak kalian untuk mempelajari, melihat salah satu kisah perumpamaan, yaitu tentang perumpamaan tentang seorang penabur. Nah, di sini Bu Siska sudah menyiapkan videonya, silahkan anak-anak menyimak ya. Komik Alkitab Anak. Perumpamaan seorang penabur. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Matius 13 ayat 1 sampai 23. Suatu hari, ada seorang penabur yang keluar untuk menabur benih yang jatuh di atas 4 jenis tanah. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh ke tanah di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakan benih itu semua sampai habis dan tidak berbuah. Kemudian sebagian benih jatuh di tanah yang berbatu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu tumbuh.
setelah matahari terbit, benih itu menjadi layu dan kering karena tidak berakar dan tidak berbuah. Kemudian sebagian lagi benih itu jatuh ke tanah di tengah semak duri. Lalu makin besar semak duri itu dan menghimpit benih yang tumbuh itu sampai mati dan tidak berbuah. Dan sebagian benih itu jatuh di tanah yang baik, lalu benih itu berbuah banyak sekali. Benih itu ada yang berbuah 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Benih itu maksudnya adalah firman Tuhan, dan tanah itu maksudnya adalah hati kita. Benih yang di pinggir jalan adalah firman yang hanya didengar saja dan tak memperhatikan firman itu, lalu datang si jahat yang mengambil firman itu di hatinya. Contohnya adalah main HP waktu ibadah. Benih yang di tanah berbatu adalah firman yang hanya didengar saja dan tak mempelajari firman itu, lalu datang masalah yang menjauhkan firman itu di hatinya. Contohnya adalah malas membaca Alkitab. Benih yang di semak duri adalah firman yang hanya didengar saja dan tak mempercayai firman itu, lalu datanglah kekhawatiran menutupi firman itu di hatinya. Contohnya adalah takut akan hari esok. Benih yang di tanah baik adalah firman yang didengar dan disambut, yaitu memperhatikan, mempelajari, dan mempercayai firman itu. Contohnya adalah rajin membaca Alkitab, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Kitab Roma 10 ayat 17. Baik anak-anak, kita baru saja bersama-sama menyaksikan video pembelajaran, yaitu tentang kisah perumpamaan tentang seorang penabur. Maka ada beberapa hal yang perlu kita pelajari dari salah satu perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita diajak mengenal perumpamaan tentang seorang penabur yang ada di dalam Injil Matius bab 13 ayat 1 sampai dengan 13 yang menekankan sikap rendah hati dan terbuka kepada Allah sebagai salah satu aspek kerajaan Allah. Benih yang ditaburkan kemungkinan dapat jatuh di berbagai tempat, yaitu bisa di pinggir jalan, di tanah yang berbatu, di semak berduri, dan di tanah yang baik. Dalam Injil terdapat sejumlah perumpamaan berupa cerita pendek yang dikisahkan oleh Yesus agar kabar gembira tentang kerajaan Allah yang diwartakannya mudah meresap di dalam hati sanubari para muridnya. Melalui perumpamaan-perumpamaan, pemahaman yang sulit tentang kerajaan Allah akan menjadi lebih jelas. Kemudian anak-anak juga bisa mempelajari tentang perumpamaan-perumpamaan yang lain yang ada di dalam Alkitab. Silahkan nanti anak-anak membaca kembali tentang perumpamaan tentang seorang penabur. Kemudian juga ada perumpamaan gandum dan ilalang dan yang lainnya. Silahkan nanti anak-anak mencari tentang bacaan tentang perumpamaan ini di dalam Alkitab seperti itu. Baik anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang perumpamaan-perumpamaan di mana melalui perumpamaan-perumpamaan yang disampaikan Yesus ini
kita bisa menjadi pemahaman kita yang sulit bisa menjadi lebih mudah, lebih jelas seperti itu. Baik, sekarang kita akan akhiri pembelajaran kita. Anak-anak silahkan bertanya kepada Bu Siska apabila ada kesulitan atau ada hal yang perlu ditanyakan. Seperti itu ya. Untuk itu, selamat belajar. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Tuhan memberkati anak-anak semua.